Sepanjang bulan ini, tema dari gereja kita adalah berkat bagi keluarga yang melayani. Kita lihat langsung gambaran jelas, bukti nyata. Berkat itu bukan sekedar berkat jasmani yang kita terima. Tapi ada berkat sukacita pada saat melihat anak-anak kita bertumbuh di lapangannya Tuhan. Mereka enggak nyebrang main-main ke rumah tetangga. Tapi mereka bermain-main di mana hadirat Tuhan ada di dalamnya. Itu bisa kita lihat jika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu panggilannya buat kita hari ini. Setiap di antara kita dipanggil untuk melayani di tempat ini. Lalu apa temanya untuk minggu ini? Saya mengambil tema tidak sempurna tetapi setia. Kita semuanya di sini Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Hanya rumah makan yang sempurna. Kalau yang ngerti aja. Hanya rumah makan Padang yang sempurna. Namanya. Kita semua di sini tidak ada yang sempurna. Tapi ada satu kualitas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang namanya faithfully. Setia. Walaupun kita lemah. Walaupun kita merasa gak bisa banyak hal. Kita setia saja melayani. Ada 5 topik khotbah yang tadi kami bahas dari mulai ibadah 1 sampai ibadah 5. Hari ini terakhir adalah ibadah 5. Ada ibadah 1 dari kelemahan menuju ketaatan. Dipotong tetapi tidak dibuang. Dari Rahab menjadi pahlawan. Dusta di masa lalu, kebenaran di masa depan. Dan yang terakhir, setia dalam kelemahan dipakai dalam kemuliaan. Ini bukan berarti kita harus setia pada saat maksudnya kita kalau kita lemah ya udahlah lemah terus, bukan. Itu maksudnya adalah suatu kondisi di mana kita tetap setia mengiring Yesus walaupun kita hari ini terbatas dan lemah. Karena yang lemah itu akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya nggak tahu apa kelemahan kita hari ini. Tapi nanti akan kita bahas apa saja yang akan bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mulai dengan satu studi yang dilakukan. Ya saya bacakan, saya coba research beberapa. Studi tentang kelemahan manusia seringkali melibatkan perspektif. Baik itu psikologi, filsafat, dan teologi. Secara umum kelemahan manusia bisa dilihat sebagai area yang kita terbatas atau rentan. Baik dalam hal fisik, emosional, mental, dan spiritual. Kita akan lihat apa definisi dari kelemahan menurut beberapa tema. Yang pertama adalah dari sisi psikologi. Di dalam psikologi, kelemahan manusia seringkali dilihat sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku. Seperti kita cemas, itu menjadi kelemahan kita, gampang cemas. Tangan kita berkeringat, stres, trauma. Mungkin psikologi menggambarkan pada saat kita mengalami kelemahan ini biasanya dikaitkan dengan kondisi trauma kita pada saat masa kita kecil. Sehingga pada saat kita dewasa kita kurang percaya diri. Kita gak bisa ngomong di depan orang, bisanya ngomongin di belakangnya. Yang kedua, ini secara filsafat ya, ini gak usah lama-lama karena saya juga gak ngerti. Kelemahan manusia katanya secara filsafat itu adalah opportunity, kesempatan untuk kita mencari siapa pencipta kita. Wah filsafatnya gitu lah. Yang berikut teologia. Teologia bilang begini, di dalam teologi Kristen kelemahan manusia seringkali dilihat sebagai akibat dari dosa asal atau kondisi manusia yang terbatas. Kelemahan ini, nah ini dia. Bagusnya teologi karena mengandalkan Tuhan berkata, kelemahan ini dapat diatasi melalui yang namanya iman, pertobatan, dan pertumbuhan spiritual. Kelemahan ini bisa diatasi yang pertama jika kita bertobat, jika kita memiliki iman, dan yang ketiga, jika kita memiliki pertumbuhan rohani atau spiritual. Pertobatan, iman, dan pertumbuhan spiritual bisa didapatkan di tempat ini Bapak Ibu. Di gereja Tuhan, di gereja kita yang punya visi besar.
pertumbuhan rohani ada di CG. Pertobatan kita setiap hari ditantang. Iman kita di-exercise setiap hari. Jadi jika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menyadari hari ini bahwa kita memiliki kelemahan, maka janganlah meninggalkan komunitas-komunitas rohani yang membangun dan termasuk gereja Mawar Sharon dengan CG-nya. Iklannya jelas Bapak Ibu, yang belum daftar CG, daftar sekarang. Di dalam Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Paulus berkata, tetapi firman-Nya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan tidak menghalangi Tuhan, melainkan menjadi saluran bagi kemuliaan-Nya. Kelemahan tidak menghalangi Tuhan. Justru kelemahan itu akan menjadi saluran untuk kemuliaan-Nya. Paulus menerima firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya Bapak Ibu melayani di tempat ini dari sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Pada saat itu saya mulai pelayanan di parking ministry, diajarkan oleh pemimpin saya, ayo ambil bagian di dalam pelayanan. Kemudian setelah itu, kayaknya Pak Julfri ini nggak cocok jadi parking ministry karena suka marah-marah. Dinaikkan. Diganti jadi usher karena senyum saya manis waktu itu. Setelah jadi usher, masuk ke service management. Wow, pakai baju hitam-hitam keren tuh yang ngatur siapa yang naik, waktunya, timingnya, AC-nya diatur waktu itu. Kami sampai training ke kantor pusat di Surabaya, gereja pusat kita di Surabaya. Canggih banget gereja kita. Pada saat itu sudah semakin tua. Kemudian Pastor John Lee bilang, udah gak usah di service management, pindah ke hospitality. Dan sampai sekarang saya melayani di hospitality. Dan anak-anak saya melihat kami melayani. Seperti tadi Korey dan keluarga. Mereka akan meniru kita pada saat kita setia dalam melayani. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan kita mengajak Bapak Ibu untuk melayani. Ada Servolutions. Satu momen di mana gereja kita membuka diri. Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini datang dan rela untuk mendaftarkan diri melayani di rumah Tuhan. Saya mau kasih satu analogi yang saya ceritakan tadi di ibadah-ibadah sebelumnya. Waktuku kecil, aku baru lahir. Waktu saya baru lahir, waktu bapak-bapak ibu baru lahir, tidak mungkin kita langsung nyuci piring. Kita masih oak-oak, kita dikasih mama kita ASI eksklusif. Kita tidak mengerjakan apa-apa selain bangun, tidur, dan bangun lagi. Tidur lagi, minum susu. Itu yang kita lakukan. Beranjak kita semakin dewasa. Pada saat saya ingat saya mulai SD, TK atau SD pada saat itu. Saya mulai diberikan tanggung jawab oleh papa saya untuk menyemir sepatu setiap hari Minggu. Seluruh penduduk rumah kami yang kira-kira berjumlah 4 orang. Saya harus menyemir sepatu mereka. Setiap hari Minggu. Supaya sepatu mereka mengkilat. Karena di kampung kami Bapak Ibu, kalau sepatu nggak mengkilat hari Minggu itu dosa. Itu bercanda Bapak Ibu ya, jangan serius. Tapi itu yang saya lakukan. Beranjak semakin dewasa, SMP, SMA, saya mulai membantu bapak mama saya untuk pergi ke ladang. Kami pada saat itu petani kopi. Saya membantu papa saya setelah pulang dari sekolah. Mulai mungkin ngerecokin juga awal-awalnya. Tapi mulai melihat bagaimana mengambil biji kopi. Bikinin minum buat papa saya. Saya belajar melayani. Sampai suatu ketika saya sudah menikah. Dan sudah memiliki penghasilan yang Tuhan berkati. Rumah papa saya perlu direnov. Karena bocor sana sini.
Sudah saatnya memberkati rumah supaya papa mama saya bisa menikmati rumah dengan nyaman. Itu yang saya mau katakan ke Bapak Ibu hari ini di tempat ini. Ada saatnya, ada kalanya kita hanya datang seperti seorang bayi, duduk di kursi terdepan atau terbelakang. Kemudian kita mendengarkan firman, memuji Tuhan, menikmati semua yang ada dan kita pulang. Tapi ada saatnya Bapak Ibu harus menjadi pelaku, menjadi pelayan di tempat ini. Saya bangga sekali dengan pelayanan Eagle Kids di gereja kita. Saya melihat kerja keras mereka. Bapak Ibu yang memiliki anak ya, saya memiliki anak nih. Kita begitu masuk dari parkir, kita menitipkan anak kita. Kita masukkan ke ruang Eagle Kids. Mereka take care of anak kita. Dan kita masuk ke dalam gedung ini menikmati ibadah. Tanpa khawatir anak kita akan terjadi apa-apa. Karena kakak-kakak Eagle Kids-nya memiliki integritas yang luar biasa. Suatu ketika mungkin anak kita pipis, maaf. Kakak-kakak Eagle Kids akan membawa ke toilet, mengganti pampersnya mereka. Suatu saat mungkin anak kita nangis. Kakak-kakak Eagle Kids nggak langsung panggil papa mamanya. Mereka menenangkan anak kita di tempat sana. Supaya apa? Supaya membuat kita nyaman di ibadah seperti ini. Tapi ada panggilan buat kita hari ini. Maukah kita menjadi kakak-kakak Eagle Kids di sana? Supaya kakak-kakak Eagle Kids kita bisa menggantikan tempat Bapak Ibu duduk tenang di sini. Sudah saatnya hari ini Bapak Ibu, kita mengambil selangkah untuk mengambil beban pelayanan di tempat ini. Kalau saya bilang mungkin bukan beban pelayanan, tetapi kesukaan pelayanan di tempat ini. Supaya pelayan-pelayan yang lain boleh menikmati hadirat Tuhan atau duduk diam seperti yang kita lakukan hari ini. Ada beberapa hal yang membuat kita nggak mau melayani. Ada perspektif yang salah, membuat kita ogah, sungkan untuk melayani. Sebagian besar pada saat kami menginterview anggota CG kami, kenapa ya kalian tidak mau melayani di rumah Tuhan? Ada yang bilang pelayanan bisa di mana-mana, tapi ada sebagian besar bilang tidak siap. Saya bilang tadi di ibadah 4, kalau tidak siap itu berarti istirahat di tempat. Siap kan begini ya? Berarti dia sedang istirahat di tempat. Wah, di sini nggak banyak bapak-bapak, nggak banyak ketawa. Kenapa mereka tidak siap? Setelah kami tanya lagi, ternyata dia bilang saya nggak punya waktu. Saya memiliki kelemahan. Visi gerejanya belum nyantol di kepala saya. Itu semuanya alasan-alasan dan banyak alasan-alasan yang lain yang dibungkus dalam bentuk yang namanya kelemahan. Satu penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang yang mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka cenderung lebih baik dalam mengelola stres dan lebih resisten terhadap kecemasan. Jadi pada saat Bapak Ibu sungkan untuk melayani, sedang mengakui kelemahannya, wah ini pertanda kalau Bapak Ibu sebenarnya sedang bergejolak hatinya untuk mau melayani. Saya melihat ini seperti sesuatu lampu di ujung terowongan. Kalau bilang saya belum mau melayani hari ini karena saya lemah, kita sedang mengakui kelemahan kita asal kita jujur. Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita. Ada beberapa kisah-kisah di Alkitab Bapak dan Ibu yang dia bilang bahwa dia tidak bisa melayani. Dia nggak sanggup untuk melayani. Saya mulai dari yang namanya Musa. Di Keluaran 3 dan 4 kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara sekalian baca apa kisah Musa. Musa itu dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Mesir saat waktu itu. Waktu dia lari, Tuhan memanggil dia banyak alasan bilang, Tuhan, aku tidak pintar berkata-kata. Aku tidak bisa memperkatakan kata-kata dengan bagus. Dalam bahasa sekarang, aku negosiasinya gak bagus. Aku masih gagap untuk ngomong.
Tuhan gak langsung bilang kamu jadi pintar ngomong. Enggak. Tapi Tuhan bilang begini, bukankah engkau memiliki Harun? Kokomu yang pintar ngomong. Ada satu CGL kami Bapak Ibu di dalam penggembalaan kami. Beliau sudah cukup berumur. Dan beliau bilang, Bang Julfri, saya mau jadi CGL. Tapi saya gak mau SM. SM itu saling membangun, membagi firman di CG. Karena saya gak bisa ngomong. Wah, hatinya udah mau jadi CGL waktu itu. Terus kami dengan sukacita bilang, enggak apa-apa kok, mainkan. Ternyata dengan ketaatan itu, Tuhan memperlengkapi beliau sedikit demi sedikit akhirnya bisa ngomong jadi SM. Luar biasa. Ternyata langkah ketaatan itu bukan melihat potensi atau kemampuan kita, tapi melihat hati kita yang mau. Ada contoh kedua Bapak Ibu, kita lihat di dalam Alkitab yang kelemahannya bisa dipakai Tuhan. Namanya Gideon. Gideon ini kita bahas banyak tadi di ibadah pertama ya, di Hakim 6 ayat 7. Saya cerita lebih banyak di dalam Gideon supaya kita paham konteksnya. Gideon adalah seorang bangsa Israel dari suku Manaise. Salah satu suku yang terkecil jumlahnya. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mulai menduduki tanah-tanah di perjanjian yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Suatu ketika gitulah ya. Pada saat mereka sudah menikmati indahnya tanah Kanaan dengan susu, madu yang luar biasa. Mereka lupa Tuhan pernah menyelamatkan mereka. Mereka beralih setia sehingga mereka menyembah berhala. Pada saat mereka menyembah berhala, Tuhan membiarkan mereka dijajah atau ditindas oleh bangsa Midian. Pada saat itu. Bangsa Midian ini adalah bangsa yang mengambil hasil panen dari bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel menanam gandum, mereka menanam padi, menanam tomat, menanam durian, menanam serai, menanam semua hal yang membutuhkan kebutuhan mereka. Pada saat mereka itu sudah berbuah, tiba-tiba datanglah berlaksa-laksa bangsa Midian mengambil hasil dari panen mereka. Setelah mereka mengambil panen mereka, bukan cuma manusia yang mengambil, unta-unta mereka pun memakan semuanya hasil panen dari bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel pada saat itu sangat ketakutan dan tertindas dan mereka bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain, dari satu kubu ke kubu yang lain. Mereka sangat menderita dan mereka berteriak, Tuhan tolong. Tuhan kita tinggalkan. Tuhan kita itu walaupun kita berbalik setia kepada Tuhan, kepada Allah lain, Tuhan tetap setia Bapak Ibu. Begitu bangsa Israel berteriak, Tuhan tolong. Langsung Tuhan datang. Dan memerintahkan Gideon pada saat dia bersembunyi. Suatu pagi hari, saya nggak tahu hari apa itu. Waktu kebetulan itu saya juga nggak ada di situ. Gideon sedang mengambil bulir-bulir gandum. Mengambil gulung-gulung gandum, memisahkannya dari tangkainya. Tetapi pada saat dia mengambil itu, dia lagi bersembunyi di tempat pengolahan anggur. Karena dia nggak mau dilihat oleh bangsa Midian, takut dia. Seorang Gideon sedang bersembunyi, takut. Dan pada saat itu malaikat Tuhan datang dan bilang, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. It really doesn't make sense Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Seorang yang bersembunyi karena ketakutan. Tuhan tiba-tiba bilang, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Saya nggak tahu hari ini Bapak dan Ibu lagi bersembunyi dari apa. Lagi bersembunyi di mana? Lagi bersembunyi karena apa? Tapi yang saya tahu pasti pada saat kita sedang ketakutan, Tuhan melihat kita sebagai pahlawan yang gagah perkasa.
Jika Bapak Ibu hari ini saudara-saudara sekalian sedang ketakutan dan nggak mau timbul di dalam kemasyarakatan, bahkan tidak mau timbul turut serta di dalam kegerakan pelayanan ini, sedang takut entah karena apa, Tuhan sedang datang hari ini dan mengucapkan melalui saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian adalah pahlawan yang gagah perkasa. Singkat cerita Bapak Ibu, Gideon itu dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalahkan bangsa Midian. Saya ceritakan tadi, pada saat Gideon mengumpulkan semua tentara, terkumpullah 32.000. 32.000 dibandingkan beratus ribu orang Midian itu masih terlalu sedikit sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang 32.000 terlalu banyak bos. Kurangin itu banyak kali. Semenjak itu saya sadar bahwa Tuhan mencintai orang Batak. Kemudian Tuhan bilang, semua yang takut, semua yang gelisah, semua yang memikirkan ternaknya, semua yang belum bayar arisan, pulang. Maka pulanglah 22.000 orang. Tinggal 10.000 orang. Wah, Gideon bilang 10.000 orang melawan ratusan ribu, tapi gak apa-apalah. Ini ya Tuhan, ada pasukan 10.000. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Tuhan bilang lagi, kurangin lagi. Kemudian mereka disuruh untuk minum di sungai. Dan setiap orang yang langsung minum dengan mulutnya pulang. Dan setiap orang yang mencedokkan air ke dalam tangannya dan melihat dan minum sambil melihat waspada. Itulah yang menjadi tentara-tentara Gideon. Ada 300 orang. Jadi Tuhan menggunakan 300 orang, memakai 300 orang tambah Gideon untuk melawan yang berlaksa-laksa. Hari ini jika persediaan Bapak Ibu untuk melawan dunia ini sedikit. Kisah Gideon menceritakan bahwa 300 tambah Gideon, tambah Tuhan tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Tahu ceritanya Bapak Ibu bagaimana mereka mengalahkan Gideon? Apakah dengan bazooka atau senjata nuklir atau senjata otomatis? Enggak. Mereka dengan terompet dan juga gantang atau panci. Kalau masing-masing satu pegang panci Bapak Ibu, saya yakin ibu-ibu Israel pada saat itu marah. Karena pancinya hilang semua. Tuhan memiliki strategi yang unik. Enggak perlu senjata tajam, cukup dengan terompet, panci dan lilin. Itu strategi Tuhan. Jika hari ini kita memiliki kelemahan dan kita ingin mengatasi kelemahan itu, pakai cara Tuhan. 1 ditambah teman CG, ditambah gereja, ditambah Tuhan. Tidak terkalahkan. Lalu Paulus Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 12, 7 sampai 10 Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus mengakui kelemahan fisiknya. Dan ia menyadari bahwa dalam kelemahan tersebut justru Tuhan menyempurnakan kuasanya. Udah kita baca tadi. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelayanan kita hari ini, dengan keluarga-keluarga yang melayani, hentikan untuk ngomong bahwa kelemahanku menghambat aku untuk melayani. Alasan itu doesn't really make sense untuk kita berhenti melangkah untuk melayani. Karena Tuhan memakai kita, mendesain kita untuk perbuatan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya. Termasuk melayani di rumah Tuhan. Jangan banyak alasan. Kalau kata orang anak muda jangan banyak bacot. Bacot itu alasan kita aja itu. Sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita dengan seluruh kemurahan-kemurahan Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Ada satu ayat yang perlu kita lihat, kita baca ya. Untuk keluarga-keluarga yang melayani. Di dalam Matius 19 ayat 29 berkata begini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bear with me.
Setiap orang yang karena namaku, itu artinya kita melayani Tuhan. Kita artinya disalibkan di dunia. Kita mungkin dibenci oleh orang-orang dunia. Yang setiap karena namaku meninggalkan rumahnya. Artinya kadang-kadang kita berkorban. Kadang-kadang kita mengantar anak kita setiap hari ke gereja hari Minggu bolak-balik seperti kesaksian tadi. Kadang-kadang kita nggak punya waktu buat kita sendiri. Tetapi kita datang ke dalam rumah Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Akan menerima 100 kali lipat. Ada 3 hal yang mau saya bahas di dalam ayat ini. Yang pertama, pengorbanan di dalam pelayanan. Saat seorang melayani Tuhan secara serius, ada kemungkinan bisa mengalami keterbatasan waktu dengan keluarga, pekerjaan atau kenyamanan pribadi. Tapi bisa juga ada tantangan dari anggota keluarga yang lain. Ini dibutuhkan yang namanya hikmat untuk memberikan pengertian bahwa pelayanan itu bukan karena gereja butuh, tapi karena kita yang butuh. Yang kedua dari ayat ini, pada saat kita melayani Tuhan, ada berkat yang dijanjikan. Berkat menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan bicara melulu harta finansial. Saya melihat tadi kesaksian yang kita dengarkan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang mencintai Tuhan itu jauh lebih besar dari berkat finansial Bapak Ibu. Itu namanya beratus-ratus kali lipat berkat. Saya mau menyaksikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang berdoa. Anak-anak yang penuh dengan compassion kepada jiwa-jiwa. Anak yang gak hitung-hitungan kalau Tuhan minta. Saya ingin melihat anak-anak saya menjadi anak-anak yang mendeklarasikan imannya dimanapun dia berada. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Saya mau mendapatkan berkat itu yang saya namai dengan beratus-ratus kali lipat. Yang ketiga, pada saat kita melayani dalam keluarga, pasti ada dampak positif. Saat keluarga bersama melayani, mereka mengalami berkat rohani. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Family Research Council di tahun 2021 menunjukkan bahwa keluarga yang melayani bersama di dalam gereja cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, komunikasi yang lebih baik, dan lebih sedikit perceraian. Itu manusia yang meresearch. Kami sendiri pernah bertanya kepada anak-anak kami. Satu ketika, baru beberapa hari yang lalu, kami bertanya, kalian pernah nggak dengerin papa mama berantem? Anak kami bilang, pernah. Waktu itu mungkin kami lupa kunci kamar. Biasanya kalau kami berantem, kami masuk ke kamar, kunci, pakai sarung tinju masing-masing. Gak. Asik banget ya ketawanya ya. Kami gak pakai sarung tinju tapi biasanya kami berargumen gitu ya. Berargumen kenapa begini. Waktu itu mungkin kami lupa. Kami udah panas di ubun-ubun. Terus kami kayaknya mengucapkan kata-kata yang gak kasar sih tapi suaranya kencang lah. Dan kami tanya anak kami pernah dengar. Terus kami tanya, gimana perasaanmu? Anak saya ngomong, gak enak. Saya mendefinisikan kata gak enak itu sebagai suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Bayangkan orang yang kita hormati, orang yang kepadanya kita bergantung kehidupan. Kita masih dibiayai papa mama kita. Orang yang kita teladani, mereka berantem dua-duanya, tukeran. Dan kita berada di tengah-tengah. Apa yang terjadi dengan jiwa anak? Kalau itu sering terjadi. Jadi keluarga yang melayani, pada saat kita melayani, paling tidak nih. Kalau kita pas mau melayani, mau CG, kita rembukan dulu supaya kita gak berantem. Kita mau berangkat CG nih, nanti aja lanjut berantemnya ya. Paling tidak itu jagain kita. Satu ketika Bapak Ibu kami pernah ditugaskan untuk melayani di keluar kota. Khotbah seperti ini, malamnya kami berantem luar biasa.
Entah itu hal yang sepele. Kami tahu itu cara iblis sih untuk merusak damai sejahtera. Tapi paling tidak karena kami mau melayani, kami paling tidak berusaha untuk damai dulu. Itu adalah pagar kita Bapak Ibu. Mungkin tidak sesederhana itu karena ada pagar rohani yang lebih dahsyat dari sekedar yang saya katakan. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini tergabung di dalam CG atau pelayanan dan pengen datang berdua dengan istri, nggak mungkin kan pisah, satu naik Grab, satu naik mobil. Ya damai dulu lah biar kita bareng-bareng karena kita dua-dua naik Grab mahal. Yang masuk akal aja lah. Nanti dunia roh akan berbicara kepada Bapak Ibu. Melayani itu menjaga kita. Lalu kita lihat hari ini. Beberapa di antara kita sungkan untuk melayani karena dirinya merasa tidak layak. Saya ini kotor banget. Mungkin hati kita berkata begini. Saya nggak layak untuk melayani kekudusan Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa masa lalu kita yang penuh dengan kesalahan dan kegagalan menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Masa lalu kita sering sekali membuat kita menjadi tidak bisa melihat masa depan. Karena kita selalu menoleh ke belakang. Ada yang selamat untuk maju ke depan kalau kita menoleh ke belakang? Pasti tersandung Bapak Ibu. Untuk kita bisa maju ke depan jangan lihat ke belakang. Kecuali ada spion. Karena spion itu pasti hanya dua. Kalau banyak namanya rameon. Spion. Bagi yang ngerti. Aduh gak ngerti-ngerti. Sampai di mana tadi? Spion. Maksud saya begini. Kalau kita ditantang Tuhan untuk maju ke depan. Termasuk menantang Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian untuk pelayanan di tempat ini. Jangan melihat lagi masa lalu. Masa lalu udah selesai. Perbaikilah masa depan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat ada dua tokoh Alkitab yang mau saya ceritakan hari ini. Bagaimana kehidupan masa lalu mereka tidak terlalu berarti karena mereka pengen maju. Hidup mereka penuh dengan kesakitan hati. Entah mereka disakiti, entah mereka menyakiti, entah mereka berdosa. Satu namanya Yusuf. Di Kejadian kalau Bapak Ibu baca Kejadian 37 sampai 50 diceritakan pada saat itu Yusuf, kita tahu semua ceritanya, masih kecil, dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena papanya lebih sayang kepada Yusuf dan dia dibelikan baju yang berwarna-warni canggih banget. Semua mereka diiriin oleh saudara-saudaranya dan dia akhirnya dibuang ke sumur. Pada saat dia dibuang ke sumur ingin dibunuh. Kemudian gak jadi dibunuh dan akhirnya dijual. Sampailah dia ke rumah Potifar. Sampailah dia di penjara. Tapi akhirnya Tuhan membalikkan semuanya rancangan-rancangan jahat itu. Dia menjadi wakil Firaun pada saat itu. Firaun bilang hanya tahta ini yang berbeda dari aku dan kau. Semua ini harus ada di dalam pengawalanmu. Tanpa seizinku tidak ada sesuatu pun yang terjadi di Mesir. Itu kata Firaun kepada Yusuf. Hidup Yusuf itu penuh dengan kegetiran Bapak Ibu. Bayangkan saudara sendiri. Saudara sendiri abang-abangnya membuang dia ke sumur. Saya pengen hampir bilang membuang dia ke sayur. Apa artinya ya? Sorry udah 5 ibadah agak-agak sedikit. Membuang dia ke sumur. Menjual dia. Hidupnya pahit. Tetapi pada saat Tuhan ingin memakai dia sebagai penyelamat bangsa di mana ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dia tidak mengingat masa lalunya yang penuh dengan kegetiran. Seharusnya dia bisa membalas dendam buat semuanya saudaranya itu. Disuruh tiarap guling-guling bisa. Bahkan dibunuh pun bisa karena kuasanya sungguh luar biasa. Tapi dia melepaskan yang namanya pengampunan supaya dia layak untuk melayani Tuhan dengan penyelamatan bangsa-bangsa. Pengampunan itu menyelamatkan. Termasuk menyelamatkan diri kita sendiri dari yang namanya akar pahit. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah Rahab.
Tadi ada di ibadah yang ketiga. Dari Yosua 2. Saya ceritakan begini ya. Rahab itu adalah, mohon maaf nih ya, Alkitab menuliskan. Seorang pelacur. Tinggal di suatu kota Yeriko namanya ya. Kota Yeriko. Satu ketika di dalam Yosua 2, Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai kota Yeriko. Dia mengutus mereka untuk melihat bagaimana kekuatan kota Yeriko pada saat itu. Ketahuan sama Raja Yeriko. Karena ketahuan mereka bersembunyi di rumah Rahab. Yang adalah seorang pelacur. Bayangkan, bapak-bapak bersembunyi di rumah pelacur. Kemudian raja itu bertanya kepada Rahab, engkau lihat enggak 2 orang yang bersembunyi di tempat ini? Dia bilang, aku enggak tahu di mana mereka. Mungkin mereka sudah pergi ke tempat yang lain, kejarlah mereka. Sedang Rahab menyembunyikan mereka di sotoh rumah mereka. Di sotoh rumah Rahab. Sadar enggak Bapak Ibu? Sadar enggak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Rahab sedang berbohong. Rahab itu sedang berbohong karena dia bilang kepada raja, enggak ada laki-laki di rumah ini. Kejarlah ke sana. Sedangkan dia bersembunyi. 2 orang itu bersembunyi di soto rumah. Dia menyembunyikan 2 orang pria. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Saya ceritakan singkat. Rahab bilang begini. Dia tahu bahwa aku tahu. Tuhan, aku mengenal Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, yang mengalahkan Raja Amori dan Raja Og, yang juga menemani engkau dengan tiang api dan tiang awan. Allah itu akan melindas kami semuanya. Oleh itu aku ingin berbuat baik, berbuat ramah kepadamu, supaya engkau mengingat aku dan keluargaku engkau selamatkan. Itu janjinya Rahab dengan dia berbohong. Tahu gak Bapak Ibu, Tuhan memakai Rahab. Di mana area-area dia sangat pintar untuk melakukannya. Seorang pelacur itu pintar menyimpan rahasia kliennya. Seorang pelacur pintar berbohong. Tetapi Tuhan memakai itu untuk kemuliaan. Karena apa? Karena dia menyelamatkan 2 orang yang akhirnya 2 orang itu memberikan informasi. Dan setelah semuanya tentara Israel datang, hanya rumah Rahab yang selamat. Karena dia memberi tanda dia sudah pernah berbuat ramah kepada bangsa Israel pada saat itu. Hari ini kalau kita bandingkan diri kita dengan Rahab, mungkin belum ada apa-apanya. Tetapi Rahab pun bisa dipakai Tuhan dari segala kelemahannya. Di mana dosa dia bergeliming di sana. Ada 2 keahlian yang menyembunyikan laki-laki dan juga berdusta. Tapi itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak membenarkan dosanya. Tetapi Tuhan bisa mengubah dosa itu menjadi kemuliaan. Jadi jangan bilang kalau hidup Bapak Ibu hari ini tidak layak untuk melayani. Karena kelemahan Bapak Ibu bisa dipakai untuk kemuliaan. Apa yang terjadi dengan hidup Rahab? Dia menikah dengan Salmon. Salmon itu bukan nama ikan. Binatang yang gak pernah bilang enggak. Dan selalu sanggup itu ikan. Setelah itu dia melahirkan yang namanya Boas. Boas beristrikan Ruth. Dan keturunan-keturunannya akhirnya Isai. Isai melahirkan dengan istrinya. Istrinya yang melahirkan, bukan Isai yang melahirkan. Daud. Seorang pelacur. Akhirnya keturunannya menjadi raja. Siapa lagi keturunan Daud setelah itu? Yesus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rahab. Tuhan memutarbalikan sesuatu yang kelihatan hina menjadi kemuliaan. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan tidak setuju dengan dosanya. Tidak setuju dengan kebohongannya. Tidak setuju dengan praktek hidupnya. Tapi tetap jika dia memiliki iman. Dia bilang, Tuhan yang kau sembah itu akan melindas kami. Maka perhitungkanlah keramahanku ini.
Tuhan akan memakai kita luar biasa. Jika hari ini kita melayani di tempat ini, saya pun kan berkata sama seperti Rahab. Tuhan, saya tahu saya yang butuh pelayanan ini. Tapi jika Tuhan menyayangi saya, perhitungkanlah ya Tuhan. Supaya pelayanan saya ini dilihat anak-anak saya. Dan anak-anak saya akan menjadi pelaku-pelaku firman. Wow, dan saya berharap itu juga yang pria-pria katakan hari ini. Di tempat ini, jika ada pria-pria hari ini yang belum berkata bahwa saya mau melayani karena saya mau anak saya melayani, katakan hari ini. Sama dengan para ibu di tempat ini, jika ibu punya suatu kerinduan untuk anak-anakmu menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang gak pernah ngelawan, mungkin melawan sesekali. Melayanilah di tempat ini. Hidup kita ini bagaikan roller coaster Bapak Ibu. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi Tuhan kita selalu ada dimanapun kehidupan kita. Mau kita setia maupun tidak setia, Tuhan tetap setia. Apalagi kita mau dengan kerendahan hati, dengan semua kelemahan kita. Saya mau taruh ya Tuhan kelemahan ini di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakannya, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kehidupan kita. Berkat buat keluarga yang melayani itu nyata Bapak Ibu, nyata banget. Nyata banget. Sudah seharusnya kita merubah perspektif kita. Dari kita yang menerima pengakuan orang demi pengakuan orang. Yang perlu kita camkan adalah kita diakui oleh Tuhan. Kita capek hari ini untuk mendapatkan approval manusia. Capek banget. Setiap hari kita harus berjalan supaya orang bilang kita keren. Setiap hari kita harus berjalan dan berperilaku atau ngomong dengan halus supaya orang menyebutkan kita sebagai orang yang sopan. Tetapi mungkin dalam hati kita sedang bergejolak, rasa ingin melakukan dosa, segala perbuatan-perbuatan yang jahat, kita nggak bisa menahan godaan kita sehingga kita hanya memakai topeng Bapak Ibu. Kita capek sekali hidup di dalam dosa karena kita merasa hanya manusia yang bisa membuat kita senang. Kita mencoba untuk memuaskan keinginan orang terhadap diri kita sendiri. Apa yang ingin orang lain katakan, kita pengen mendengarkan orang lain. Oh kamu keren, oh kamu sangat baik sekali, kamu generous sekali, oh kamu sangat luar biasa, kamu pintar sekali. Kita capek untuk membuat orang percaya bahwa kita baik. Sampai kita lupa bahwa hanya satu pribadi yang sangat penting untuk menilai kehidupan kita. Yang lainnya it doesn't really matter. Yang lainnya itu gak penting. Hanya satu sosok yang perlu membuat nilai 10 dalam kehidupan kita, namanya Tuhan Yesus. Dialah yang harus kita puaskan dengan pelayanan kita. Dengan kesaksian kita. Dengan hati kita yang bersyukur. Dengan hati kita yang gak dumel dengan keadaan dunia ini. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun kita tahu kita dalam tangan yang benar. Pada saat kita bersembunyi entah di jam-jam malam kita melakukan hal-hal yang kita takutkan. Kita bersembunyi dari hal yang membuat kita ketakutan di dunia ini. Kita bersembunyi seperti Gideon sedang mengerjakan pekerjaan kita karena kita takut. Tuhan datang dan bilang, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Bangkitlah, aku akan memakai engkau. Gideon Bapak Ibu itu dia memerintah 40 tahun lamanya. Setelah dia mengalahkan bangsa Midian. Ada 40 tahun masa dia luar biasa. Dipelihara Tuhan. Tapi ada satu pesan buat kita hari ini yang sudah melayani. Gideon setelah 40 tahun melayani. Ada kesalahan yang Gideon perbuat. Pertama sekali pada saat dia mengalahkan bangsa Midian, bangsa Israel bilang, Om Gideon, sepertinya Om Gideon ini sudah cocok menjadi raja bangsa Israel. Kepemimpinannya canggih, diberkati Tuhan, strateginya canggih walaupun dengan panci. Gideon bilang, bukan, aku gak usah jadi raja, biar Tuhan aja raja atas kehidupan kita. Sampai di situ masih oke. Tetapi pada akhirnya Gideon bilang, tapi kumpulkan dulu emas itu ya. Kemenangan kita itu kumpulkan emas, berlian, perhiasan, kumpulkan sini.
saya ingin bikin baju efod. Baju efod itu baju untuk imam ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak mau jadi raja, tetapi yang mengumpulkan teks, mengumpulkan pajak itu adalah urapan raja. Sebenarnya dalam hatinya mungkin pengen jadi raja. Tapi dia mengumpulkan emas itu dan cilakanya. Emas itu menjadi efod dan bangsa Israel menjadi menyembah efod itu daripada menyembah Tuhan. Hari ini jika kita sedang melayani Tuhan di tempat ini, hati-hati dengan integritas dan motivasi kita saat melayani. Ada urapan yang harus kita hargai. Dan itu harus kita jaga supaya jangan menjadi ilah lain di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi selanjutnya dengan kehidupan Gideon? Kalau Bapak Ibu baca, dia memiliki 70 anak. Jika 70 anak, saya percaya sekali istrinya gak cuma satu. Kalau istrinya satu melahirkan sampai umur berapa itu? Kalaupun kembar 3 kali ya capek juga melahirkan. Saya yakin istrinya lebih dari satu karena anaknya 70. Itu aja udah teladannya gak benar. Dan satu ketika ada satu nama anaknya yang bernama Abimelek. Abimelek itu pengen berkuasa dan dia membunuh seluruh saudaranya. Semuanya dibunuh sama Abimelek. Itu yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Jadi pada saat Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi pahlawan seperti Gideon, bertahanlah di dalam integritas pelayanan. Jangan mundur sebab kita ingin keberlangsungan anak-anak kita juga mencintai Tuhan. Jangan seperti kehidupan Gideon yang akhirnya anaknya memberontak dan semua saudaranya dibunuh hanya karena kesalahan Gideon. Saya mau memanggil tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saya akan menyimpulkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lupa tadi semua yang sudah kita bahas. Kadang-kadang gak ingat, kadang-kadang gak nyatat. Maka ada 3 poin yang perlu kita lihat hari ini. Kelemahan, kesetiaan, dan kemuliaan Tuhan. Panggilannya adalah kita tahu semuanya kita hari ini memiliki kelemahan. Sadar atau enggak sadar, ada sisi kita yang enggak pernah kita bisa lihat yang namanya blind spot. Dan itu kelemahan kita harus dikoreksi oleh orang lain. Yang pertama, kelemahan bukan hambatan bagi Tuhan. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan semakin nyata. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang melayani bersama menerima berkat Tuhan itu yes, ya dan amin. Pelayanan bersama membawa dampak positif yang luar biasa bagi generasi kita, anak-anak kita. Saya yakin Gideon pada saat memimpin mungkin dia tidak punya waktu berkualitas lagi dengan 70 anaknya. Gimana caranya berkualitas dengan anak sebanyak itu? Dia memimpin mungkin sebagai raja, sebagai hakim-hakim. Tetapi dia berfungsi sebagai raja. Sehingga dia lupa mendidik anaknya dengan baik. Tetapi satu poin yang penting hari ini sebagai panggilan pertobatan buat hari ini yang belum melayani di rumah Tuhan. Masa lalu tidak menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Ingat Rahab. Rahab bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bahkan menjadi nenek moyangnya Daud. Dan menjadi nenek moyangnya Yusuf, ayahnya Yesus secara manusia. Dengan iman dan pertobatan Tuhan siap mengampuni dan memakai kita untuk tujuan mulia. Kita ini perabotannya Tuhan. Ada perabotan yang terbuat dari kayu, ada perabotan yang terbuat dari besi, ada perabotan yang terbuat dari emas. Tujuan kita, goal kita adalah menjadi perabotan Tuhan yang terbuat dari emas. Karena itulah yang dipakai buat kemuliaan Tuhan. Saya tahu semua kita nggak mampu melakukan itu sendiri Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, dari seluruh 50 menit tadi yang kita dengarkan. Saya yakin percaya kita tidak mampu melakukannya sendiri. Lihat Gideon dengan 300 orang tambah dia sendiri. Nggak mungkin mampu mengalahkan Gideon. Hanya ada satu pribadi yang harus ditambahkan kebilangan 301 tadi. Supaya mampu mengalahkan Midian yang namanya Yesus Kristus Tuhan.
Dan Yesus Kristus Tuhan itu datang karena Dia mengasihi kita. Mengasihi kita melalui yang namanya kasih karunia yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikannya karena Dia menyayangi kita. Nantikanlah kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Mintalah kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Nikmatilah kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.